Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Gunbar MMJ Official, kanal pembelajaran dan main bareng by Hobi Manajemen. Selamat datang pada Sistem Informasi Manajemen untuk keunggulan bersaing kompetitif. Perkenalkan, nama saya Indra Ayu Fatmala sebagai tutor pada pembahasan kali ini. Pada part 2, kita akan belajar tentang yang pertama, tantangan dari pesaing-pesaing global, yang kedua, tantangan dalam mengembangkan sistem informasi global, dan yang ketiga, manajemen pengetahuan, serta yang terakhir, perencanaan strategis untuk sumber daya informasi. Nah, part 1 sudah kita bahas pada pembahasan sebelumnya. Sekarang kita akan belajar di part 2, yuk! Nah, di sini saya akan membahas mengenai jenis-jenis perusahaan. Yang pertama, ada perusahaan domestik, yaitu suatu unit bisnis yang tingkat operasional dan pangsa pasarnya berada dalam satu wilayah saja tanpa melewati batas negara. Yang kedua, ada perusahaan internasional, suatu unit bisnis yang sudah memperluas atau ekspansi produksi dan pemasaran produk, baik barang ataupun jasa ke luar negeri dari negara asalnya. Lalu yang ketiga, ada perusahaan multinasional, yaitu perusahaan yang memiliki beberapa pabrik yang berdiri di negara yang berbeda-beda. Lalu yang terakhir, ada perusahaan global, yaitu unit bisnis yang memiliki kantor pusat di banyak negara lain dengan sistem pengambilan keputusan desentralisasi. Nah, sudah paham kan mengenai golongan-golongan perusahaan? Sekarang coba perhatikan ada 6 perusahaan di bawah ini. Yang pertama ada Epson, yang kedua ada Pos Indonesia, yang ketiga ada Jeko, yang keempat ada Honda, yang kelima ada Pertamina, dan yang keenam ada PT Sido Muncul. Coba sekarang kalian golongkan masuk perusahaan apa saja sih ke-6 perusahaan ini? Nah, setelah kita tahu nih ternyata ada pesaing global yang mengancam bisnis kita juga harus tahu nih cara kita menghadapi pesaing global melalui sistem informasi. Nah, ada 3 bagian yang akan saya bahas di sini. Yang pertama ada kebutuhan khusus untuk pemrosesan informasi. Nah, di sini kita harus berusaha untuk meminimalkan ketidakpastian yang terdapat dalam lingkungan dikarenakan perbedaan. Lalu yang kedua ada kebutuhan khusus koordinasi. Nah, di sini maksudnya koordinasi adalah kunci untuk mencapai keunggulan kompetitif dalam pasar global. Jadi, koordinasi dalam perusahaan harus dimaksimalkan. Lalu yang ketiga, ada keuntungan koordinasi. Di sini maksudnya adalah fleksibilitas, kemampuan respon, kemampuan menyamai kebutuhan dan berbagai pengetahuan, mengurangi biaya, peningkatan efisiensi dan efektivitas, kemampuan meraih dan mempertahankan keberagaman produk. Nah, ini ada nih beberapa tantangan jika kita ingin bersaing dengan perusahaan global. Yang pertama, kita harus tahu kendala politik apa aja. Lalu yang kedua, rintangan budaya dan komunikasi itu apa aja. Lalu yang ketiga, jelas kita mengembangkan masalah teknologi. Yang keempat, ada kurangnya dukungan dari manajemen anak perusahaan. Dan kita harus tetap berkembang, keep growing up. Nah, setelah kita tahu nih tantangan apa aja, tentu dong kita harus mengembangkan strategi perusahaan kita. Dengan apa sih? Nah, sebelum mengembangkan kita harus tahu nih ada perencanaan strategi yang baik untuk kita bersaing dengan perusahaan global. Apa aja sih komponen dasarnya? Nah, kita cek dulu. Yang pertama ada kompetensi pembeda, jadi kita harus berbeda dari pesaing itu. Lalu yang kedua ada lingkup operasi, lingkup operasional, wilayah, dan pasar. Lalu yang ketiga ada penyebaran sumber daya, kita harus pintar nih mengalokasikan sumber daya kita. Lalu yang keempat ada sinergi, kita harus menciptakan situasi kerjasama yang baik antar karyawan dalam perusahaan. Nah, setelah kita tahu nih tadi ada berbagai cara dan tips untuk menghadapi pesaing global, nggak lupa juga kita harus mengetahui tentang manajemen pengetahuan. Nah, apa sih manajemen pengetahuan itu? Nah, manajemen pengetahuan adalah semua aktivitas seperti mengakuisisi data, memperoleh data menjadi informasi, menggunakan dan mengkomunikasikan informasi dengan cara yang paling efektif, dan menghapus informasi pada waktu yang tepat. Nah,
untuk mencapai manajemen pengetahuan yang baik, kita juga harus punya sumber daya informasi yang baik seperti peranti lunak, lalu peranti keras, lalu spesialis informasi, penggunaan fasilitas database, dan lain-lain. Terima kasih sudah mengikuti kuliah pada pertemuan kali ini. Jangan lupa dukung terus tim teaching dengan cara komen, like, dan subscribe YouTube channel Kunbar MNJ Official. Sampai ketemu.